Halo, Assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Teman-teman, kita akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 5 penerbit Erlangga ya. Kali ini saya akan membahas halaman 26 dan 27 ya, tentang menghitung penjumlahan pecahan ya, yang berpenyebut sama maupun yang berpenyebut berbeda. Lalu kita akan lanjutkan ke latihan 5 yang ada di halaman 28. Ini akan saya bahas juga ya. Sekarang kita bahas materinya dulu ya, karena di sini ada beberapa yang harus diisi juga. Jadi kita bahas dari sini ya. Oke, menghitung penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Jadi kalau penyebutnya sama, ini mudah ya, tinggal kita jumlahkan aja pembilangnya. Pembilang itu yang mana? Pembilang itu angka yang atas. Kita tinggal jumlahkan pembilangnya. Jadi 3/7 ditambah 2/7, yang kita hitung hanya 3 tambah 2, hasilnya 5 pernya sama, penyebutnya sama, tetap 7. Jadi jawabnya 5/7. Dengan ilustrasi gambar seperti ini ya. Kalau ini 3/7, 3 bagian dari semuanya 7 bagian, ditambah 2 bagian dari semua 7 bagian. Nah, totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5/7. Jadi 3/7 ditambah 2/7 hasilnya adalah 5/7. Lalu 5/11 ditambah 3/11, tinggal kita jumlahkan aja. 5 tambah 3, 8/11. Ini ilustrasi dengan gambarnya ya. Kalau 5/11 berarti ada 5 bagian dari 11 bagian. 3/11 berarti 3 dari 11 bagian semuanya. Kalau dijumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/11 ya. Nah, sekarang yang berpenyebut berbeda. Nah, kita lihat ya, bagian 2-nya ini menghitung pecahan berpenyebut berbeda. Kunci agar penjumlahan pecahan dapat dilakukan yaitu jika penyebutnya sama ya. Kalau penyebutnya berbeda gimana? Ya harus disamakan ya. Coba lihat, 5/12 ditambah 1/2. Nah, ini 5/12 pecahannya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari 12 ditambah 1/2. Nah, 1/2 itu seperti ini, 1 bagian dari 2. Nah, caranya kita samakan penyebutnya ya. Kita samakan penyebutnya, itu berarti kita cari KPK dari 12 dan 2 ya. Di bab sebelumnya teman-teman sudah belajar KPK, ingat KPK dari 12 dan 2 ya. Jadi kalau untuk ilustrasi gambarnya kayak gini, kita lihat ini 5/12 tetap ya. 1/2 bisa juga kita ubah menjadi per 12 kalau dipotong-potong sebesar ini. Nah, dipotong-potong dengan bagian yang sama seperti ini, maka 1/2 itu akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/12 ya. Jadi 5/12 dan 1/2 itu kalau dijumlahkan ya, disamakan penyebutnya menjadi per 12 ya. 5/12 tetap, 1/2 itu sama dengan 6/12. Teman-teman kebayang ya, karena kotak sepanjang ini sama seperti yang atas, kalau dibagi kecil-kecil itu akan menjadi 12 bagian. Dan 1/2-nya ini kalau dibagi kecil-kecil dia akan menjadi 6 bagian. Makanya 1/2 itu sama juga dengan 6/12 gitu ya. Oke, kita lanjut yang B. 1/4 ditambah 1/3. Nah, teman-teman perhatikan gambar ini ya. Ini 1/4. Perhatikan potongan yang besarnya. Ini 1 dari 1, 2, 3, 4 dari 4. Lalu yang kedua ini 1/3. Teman-teman perhatikan potongan besarnya ya. Potongan kecil ini saya buat untuk memudahkan ya. Jadi tadinya belum ada potongan kecilnya. Ini 1 dari 1, 2, 3 berarti 1/3. 1/4 gambarnya seperti ini, 1/3 gambarnya seperti ini. Dah, kita akan jumlahkan. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. Nah, kita akan ubah penyebutnya menjadi per. Kita lihat kotak-kotak yang kecil ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bisa sama-sama diubah menjadi per 12. Nah, tadi 1/4 ini kalau kita potong kecil-kecil disamakan yang menjadi sama dengan yang 12 bagian ini, dia akan menjadi 3 bagian. Jadi 1/4 ini kita ubah menjadi 3/12. Nah, kalau yang 1/3 kalau dipotong kecil-kecil kayak gini, dia akan menjadi 1, 2, 3, 4. 4/11
semuanya 12, 4/12. Jadi 1/4 ditambah 1/3 itu sama dengan 3/12 ditambah 4/12, hasilnya 7/12. Sekarang kita pakai dengan cara gambar ini dulu ya. Oke, semoga bisa dimengerti ya teman-teman ya. Lalu yang C, tentukan penyebut dari hasil penjumlahan pecahan berikut. Nah, yang C ini nggak ada gambarnya. 4/7 ditambah 2/3. Nah, kita cari KPK-nya 7 dan 3 ya. KPK 7 dan 3 itu adalah 21, maka kita ubah menjadi per 21. Kita lihat 7 untuk jadi 21 itu dikali 3. Kalau penyebut dikali 3, pembilang juga harus dikali 3 ya. 4 kali 3 itu 12. Lalu 3 untuk menjadi 21 itu harus dikali 7. Kalau 3 dikali 7, pembilangnya 2 juga harus dikali 7. 2 dikali 7, 14. Jadi 12 tambah 14. Hasilnya adalah 26/21 ya. Lalu yang D ya, perhatikan gambar. Ini ada pecahan 1, 2, 3 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3/10 ya. Ditambah, ini teman-teman perhatikan kotak yang besar ya. Ini ada 2, yang diarsir 2. Ini adalah garis bantu yang saya buat ya. Jadi ini 2/1, 2, 3, 4, 5 2/5. Jadi 3/10 ditambah 2/5. Kita akan samakan, kita ubah semua menjadi per 10. 3/10 tetap ya, udah per 10. 2/5 kalau diubah ke per 10, teman-teman lihat kalau 2/5 ini dipotong kecil-kecil sama kayak yang di atasnya, dia akan menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4. 4 per semuanya ini ada 10. Jadi menjadi 4/10. 3/10 tambah 4/10 hasilnya 7/10 ya. Oke, lalu yang bagian E. Perhatikan gambar berikut ya. Teman-teman perhatikan yang besar ini adalah 1/1, 2, 3. 1/3 ya. Gambar pertama ini 1/3. Ini garis bantu yang saya buat ya, sebelumnya tidak ada. Lalu gambar yang kedua, ini ada berapa bagian yang diarsir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8/9 ya. Jadi 1/3 ditambah 8/9. Kita akan samakan penyebutnya. Kalau samakan penyebutnya berarti yang atas yang besar-besar nih kita akan potong kecil-kecil juga sama dengan yang di bawah ya. Tadinya 1/3 kita potong kecil-kecil, nah berarti menjadi 1, 2, 3. 3 per semua bagian sama seperti ini ada 9. Jadi 1/3-nya menjadi 3/9. 8/9-nya tetap 3 tambah 8, 11/9 ya. Kita lanjut yang F. Perhatikan gambar berikut. Ini pecahannya 1, 2, 3. 3 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3/8. Kalau yang bawah, teman-teman perhatikan yang besar ini ya. 1 per 1, 2, 3, 4. 1/4. Jadi 3/8 ditambah 1/4. Kalau kita ubah menjadi per 8 semuanya, jadi ini dipotong kecil juga sama dengan yang di atas. Ini menjadi 2 bagian. Jadi 2/8. 3/8-nya tetap 3/8. 1/4 diubah menjadi 2/8. 3 tambah 2, 5. 5/8 hasilnya ya. Oke, lalu kita lanjutkan ke halaman berikutnya ya. Halaman 28 ada latihan 5, halaman 28. Nomor 1 ini masih sama penyebutnya ya. 5/7 ditambah 1/7, tinggal pembilangnya aja yang dijumlahkan. 5 tambah 1, 6/7 tetap ya. Lalu 8/17 ditambah 2/17. Jadi kita jumlahkan 8 tambah 2, 10. 10 tetap per 17 ya. Lalu yang ketiga 9/25 ditambah 12/25. Penyebutnya udah sama, tinggal kita jumlahkan 9 tambah 12, 21/25 ya. Lalu nomor 4, 5, 6 ini baru yang penyebutnya tidak sama ya. Kalau penyebutnya tidak sama harus kita samakan dulu ya. 3/5 ditambah 1/4. Nah, ini harus kita ubah menjadi per 20 ya, karena KPK 5 dan 4 itu adalah 20 ya. Nah, lalu kita lihat 5 untuk jadi 20 ini harus dikali 4. Kalau penyebutnya dikali 4 berarti pembilangnya yang atas juga harus dikali 4. 3 kali 4
12 ya. Lalu yang sebelah sini 4 untuk jadi 20 ini harus dikali 5, berarti pembilangnya 1 ini juga harus dikali 5. 1 kali 5 5. Nah ini udah sama ya, 12 per 20 ditambah 5 per 20, hasilnya adalah 17 per 20. Lalu nomor 5, 2 per 7 ditambah 3 per 8. Nah KPK 7 dan 8 ini adalah 56, jadi kita akan ubah menjadi per 56. 7 untuk jadi 56 itu harus dikali 8. Kalau 7 dikali 8 berarti yang atasnya ini 2 juga harus dikali 8. 2 kali 8 itu adalah 16 ya. Lalu 8 untuk jadi 56 itu harus dikali 7. Berarti yang atasnya angka 3 ini juga harus dikali 7. 3 kali 7 21. Nah ini udah sama, 16 per 56 ditambah 21 per 56. Tinggal kita jumlahkan ya, 16 tambah 21 itu 37 per 56 ya. Lalu nomor 6, 1 per 8 ditambah 5 per 6. Nah KPK 8 dan 6 itu adalah 24 ya. Jadi kita ubah menjadi per 24. 8 untuk jadi 24 itu harus dikali 3, berarti yang atas juga harus dikali 3. 1 kali 3 3 ya. Lalu 6 untuk jadi 24 itu harus dikali 4, berarti atasnya angka 5 juga harus dikali 4. 5 kali 4 itu 20. Jadi 3 per 24 ditambah 20 per 24, 3 tambah 20 23 per 24 ya. Oke, itu ya teman-teman ya pembahasan kita ya, menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan dari halaman 26 dan 27, lalu latihan 5 yang ada di halaman 28. Semoga video ini bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.